Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan Awan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana manusia purba mulai mengenal dan mendapatkan api. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Pada mulanya, manusia purba bertahan hidup dengan cara berburu dan meramu bahan makanan yang didapatkan tidak diolah atau dimasak karena mereka belum mengenal api. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk perkembangan yang sangat penting. Pasalnya, dengan kehadiran api, kehidupan menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemajuan dapat dicapai. Api tidak hanya digunakan untuk memasak makanan, tetapi juga untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin, sumber penerangan, dan menghalau binatang buas. Dalam budaya yang lebih maju, api dapat digunakan untuk membuka lahan dan mengeraskan alat-alat tulang. Lantas, kapan dan bagaimana manusia purba mulai mengenal api? Sejarah penemuan api. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api berlangsung sekitar 400.000 tahun lalu. Api ditemukan pada masa Paleolitikum ketika berbagai belahan bumi dihuni oleh Homo erectus. Akan tetapi, belum dapat dipastikan apakah pada periode tersebut manusia purba membuat api atau mengambilnya dari sumber alam. Mulanya, api dikenal dengan melihat gejala alam seperti kilat dan gunung meletus. Suatu waktu, ketika manusia purba sedang membuat alat dari batu, gesekan antara batu satu dengan yang lainnya ternyata menimbulkan percikan api. Dengan pengalaman ini, maka pada kesempatan lain di dekat batu yang akan dipukul ditempatkan rumput kering. Percikan dari gesekan batu yang kemudian membakar rumput itulah yang menghasilkan api. Sebuah penelitian yang terbit di jurnal Scientific Reports menunjukkan bahwa manusia purba Neanderthal menggunakan alat batu untuk membuat percikan api sejak 50.000 tahun lalu. Para peneliti menduga alat batu yang digunakan berupa kapak tangan yang memiliki berbagai fungsi. Pembuatan api juga dapat dilakukan dengan menggosok benda terhadap benda lainnya. Misalnya, sepotong kayu yang digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas karena gesekan kemudian memunculkan api. Situs penemuan api tertua. 4 situs yang diyakini sebagai tempat penemuan api tertua di dunia adalah Terra Amata di Nice, Prancis, Vertes Zolos, Hongaria, Torre di Pietra, Italia, dan Zhoukoudian, Cina. Di Terra Amata, perapian ditemukan di tengah gubuk pada cekungan yang digali dalam tanah. Sekeliling perapian tersebut dibuat dinding dari batu untuk melindungi api dari hembusan angin. Di Vertes Zolos, perapian ditemukan pada situs hunian dengan dicirikan oleh lapisan pembakaran. Sedangkan di Gua Zhoukoudian, perapian ditemukan bersama dengan tulang yang telah terbakar. Diduga pada musim dingin, manusia mengungsi di dalam gua dan membuat api untuk memanaskan tubuh. Dari sumber yang lain menyatakan bahwa manusia purba mendapatkan api pertama kalinya dari kebakaran hutan yang sering terjadi secara alami karena petir yang menyambar tumbuhan kering. Jadi, manusia pada masa itu menggunakan api dari kebakaran hutan yang jarang terjadi. Pada tahapan ini, manusia belum menemukan cara untuk menyalakan api sendiri. Api digunakan untuk mencari makanan dalam gelap, juga melindungi diri dari hewan buas. Lalu bagaimana cara nenek moyang kita menciptakan api? Muncul ke waktu 200.000 tahun yang lalu saat api diciptakan dari prinsip gesekan. 2 buah batu digesekkan hingga menciptakan percikan api yang dapat membakar rumput ataupun daun kering. Selain batu, 2 buah kayu juga dapat digunakan untuk menghasilkan percikan api. Nenek moyang kita juga menggunakan suatu kayu panjang dan memutar-mutarnya di atas kayu lain dengan tangan. Gesekan yang terjadi antar kayu akan menyalakan percikan api. Alat seperti ini disebut dengan bor tangan. Bor tangan ini kemudian dimodifikasi dengan penambahan benang sehingga pembuatan api dilakukan oleh 2 orang. Bor api 2 orang ini dinilai lebih cepat menghasilkan api dan tidak terlalu menguras tenaga manusia yang menggunakannya.
Bor 2 orang kemudian dikembangkan kembali dengan penambahan busur dan disebut sebagai bor busur. Bor busur jauh lebih menguntungkan dibanding bor 2 orang untuk pembuatan api yang cepat. Oke sahabat dermawan awan, itulah sekilas tentang manusia purba mendapatkan api. Namun sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya.